semuanya, perkenalkan aku Kintan Findria. Dalam video kali ini aku akan mewawancarai beberapa orang terkait jenis pekerjaan mereka, yang dimana pekerjaan ini tuh jarang diketahui oleh banyak orang. Kemudian aku juga akan mewawancarai anak atau peserta didik mengenai cita-cita mereka. Penasaran? Ayo kita tonton. Baik, sekarang kita sedang menuju tempat pekerja yang akan saya wawancarai. Simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Kintan Findria. Di sini saya ditugaskan untuk mewawancarai beberapa jenis pekerjaan. Sebelumnya saya ingin tahu nama Bapak siapa? Svenska Rizky Pratama, Ibu Kintan. Iya, Bapak Svenska. Kalau boleh saya tahu, pekerjaan Bapak itu apa ya? Sebagai merchandiser. Kalau merchandiser itu artinya apa, Pak? Merchandiser itu adalah dalam bahasa Indonesianya ya. Kalau merchandiser itu artinya penyedia barang tuh. Jadi di bidang expertise saya, yaitu di bidang garment, seorang merchandiser itu jadi orang yang menyediakan barang dari permintaan buyer ke pabrik yang memproduksinya kayak gitu. Jadi kayak di bidang kepakaian gitu ya, Pak? Iya, betul. Nah, untuk mencapai pekerjaan ini apa sih atau pendidikan apa sih yang dapat kita capai untuk menjadi seorang merchandiser ini? Kemarin saya ikut pelatihan tekstil dan garment di Bogor selama 1 tahun. Jadi di situ saya dikasih pelatihan dan ilmu dasar soal mengenai apa-apa saja yang dibutuhkan di dunia garment itu sendiri gitu. Oh, jadi emang udah ada apa sih kayak sekolahnya gitu ya? Iya, betul. Oke. Terus berarti ini ngapain aja nih selama bekerja itu? Ngurus-ngurus apa gitu atau ngapain gitu? Iya, jadi saya job desk-nya adalah saya harus tahu nih permintaan buyer itu pengennya kayak gimana. Misalkan bajunya kancingnya ada 5, terus di kancingnya ada tulisan fashion. Nah, ntar di situ saya harus ngobrol sama supplier kancingnya. Saya pengen kancing yang kayak gini. Terus saya ngobrol sama pabrik garmentnya yang bikin, bahwa saya pengen bikin baju kayak gini, materialnya ini saya lagi pesen, tolong kamu bikinin. Kalau misalkan udah bikin, kirim ke Jerman, alamatnya ini. Oh, berarti pekerjaannya tuh lumayan sangat penting ya di dalam garment ini. Penting. Ya. Saya kalau bisa dibilang sih nggak sombong ya, tapi saya bisa dibilang itu ya orang kunci di roda garment karena perusahaan. Perantara antara buyer sama perusahaan gitu. Betul. Nah, kan ini tuh tugasnya bagus banget lah ya, bisa dibilang. Terus jarang orang juga yang tahu sebenarnya ada merchandiser ini. Nah, kalau misalnya ada nih orang yang pingin masuk ke merchandiser ini, harus ngapain gitu? Bisa dimulai dengan mungkin masuk ke pabrik dulu nih, ngelamar. Ya mungkin awalnya emang nggak langsung jadi merchandiser sih, tapi mungkin ya jadi tukang jahit dulu atau jadi tukang bantu-bantu motongin benang tapi nggak apa-apa. Dari situ kita bisa belajar dasar-dasar apa yang harus diketahui supaya nanti saat jadi merchandiser udah tahu nih ilmu lapangannya itu seperti apa gitu. Dan kalau misalkan kita kerjanya bagus juga, nanti sama atasan juga pasti diapresiasi sih, pasti dilihat sih ya. Gitu aja. Oke, baik Pak. Pertanyaan terakhir dari saya, saran Bapak untuk generasi penerus bangsa di Indonesia? Saran saya sih kalau bisa ya jangan berhenti untuk bermimpi, karena dari bermimpi itu ya, mimpi kan nggak bayar gitu. Jadi menurut aku sih bermimpi aja dulu, dan saat sudah bermimpi kita punya cita-cita yang ingin dicapai, dari situ jadi motivasi itu tumbuh sendiri untuk harus gimana ke depannya gitu. Oke, Bapak, terima kasih atas Sama-sama. jawaban-jawaban yang sangat bagus dan sangat
apa ya, mudah dimengerti untuk kita semua. Sama-sama. Terima kasih juga atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bekerja kembali. Terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Ya. Perkenalkan, nama saya Kintan Pindia. Di sini saya ditugaskan untuk mewawancarai berbagai pekerjaan. Kalau boleh saya tahu, nama Bapak siapa ya? Nama saya Aldo. Oh, Bapak Aldo. Ya. Kalau boleh saya tahu, Bapak Aldo ini kerja di bidang apa ya Pak? Di bidang jaringan telekomunikasi. Nah, maksudnya dari bidang telekomunikasi ini tuh yang seperti apa ya? Kalau saya lebih ke ininya sih, jaringan satelit gitu. Kayak gitu. Terus biasanya pekerjaan ini tuh kayak gimana sih? Kayak ngerjain apa kayak gitu? Kalau yang saya kerjain selama ini itu kayak antena jaringan VSAT namanya. Nah, jadi jaringan VSAT itu kayak apa ya? Kayak yang untuk peruntukan biasanya itu untuk peruntukan ATM, terus akses internet yang belum dijangkau sama PLN atau fiber optik gitu. Oh, jadi kayak misalnya di desa ini belum ada kayak gitu ya? Ya kayak tower yang belum terjangkau sama jaringan handphone juga bisa. Oh, berarti ini tuh kayak penting ya untuk saat ini, penting kan banget. Dimana saat ini tuh era digital gitu, hampir semuanya memakai teknologi gitu ya. Betul. Wah, berarti pekerjaannya tuh sangat mulia gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Karena dalam pembelajaran juga kan sekarang udah daring ya, dimana kayak perlu gitu akses internet yang seperti itu. Apalagi kan sekarang udah ANBK. Ya. Nah, gimana nih bisa atau pendidikan apa nih yang bisa dicapai untuk menekuni pekerjaan ini? Untuk itunya sih di bidang jurusan ini sih, telekomunikasi, jaringan. Tapi selain itu ada nggak cara-cara lain gitu, Bisa, atau memang harus ke situ? Ya kalau untuk apa ya namanya, supaya biar kita dapet legalitasnya kayak sarjana, ya itu ada kayak ya jurusan-jurusan di universitasnya juga ada. Kalau tidak juga bisa, kalau kita memang kita minat kan kita juga bisa belajar dari internet juga kita udah gampang lah zaman sekarang belajar selain di kampus gitu kan. Betul. Gampang banget sebetulnya, tinggal kita minatnya aja sih itu gitu. Ya, dan harus punya channel dan linknya juga sih untuk di jurusan itu. Ya nih, pertanyaan terakhir nih ya Pak, apa sih saran untuk generasi penerus bangsa ini? Kalau dari saya apa ya, mungkin untuk cita-cita atau goals untuk masa depan sih, intinya menjalaninya dengan ikhlas. Minatnya betul-betul ditekatkan, dibulatkan tekadnya, dan harus tetap semangat aja sih, dan mau belajar terus gitu. Cukup. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya dan jawaban-jawaban yang dirasa cukup gitu ya untuk memberi informasi kepada kita semua. Terima kasih Pak atas waktunya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan menuju salah satu rumah para peserta didik yang akan aku wawancarai mengenai cita-cita yang akan atau yang ingin digapai oleh peserta didik tersebut. Penasaran? Ayo kita ke sana. Perkenalkan, nama aku Kinta. Nah, di sini aku mau nanya nih tentang cita-cita kamu. Sebelumnya aku mau nanya dulu, namanya siapa? Win. Salaman. Aku Kintan ya. Iya. Nah, aku mau tahu nih cita-cita kamu itu di masa depan apa ya? Jadi polwan. Polwan itu apa sih? Polisi wanita. Oh, polisi wanita. Nah, kenapa kamu ingin menjadi polisi wanita? Karena polwan itu keren. Keren. Pemberani dan tidak pernah lelah di jalan. Oh
gitu. Nah, kalau misalnya kita mau jadi polwan itu kita harus ngapain sih biar cita-cita kita itu tercapai gitu? Apa yang harus dilakuin? Kita itu harus belajar agar pintar dan harus tinggi Terus apa? dan harus setiap hari harus berolahraga Supaya apa? supaya Bugar. bugar. Karena kan kalau polwan itu harus fisiknya kuat ya. Ya, Semua ada lagi nggak selain ingin menjadi polwan? Apa pengen jadi polwan aja? ya polwan. Ya udah, semoga cita-cita Queen tercapai ya. Amin. Amin. Harus rajin berolahraga dan belajar Belajar. agar pintar. oke, mantap. Semoga cita-cita Queen tercapai. Iya. Dadah. Dadah. Ya teman-teman, tadi aku udah mewawancarai 2 orang pekerja dan 1 orang peserta didik mengenai pekerjaan dan cita-citanya. Semoga informasi yang aku sampaikan itu bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.